Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah, NPM saya 19351043. Saya akan menjelaskan atau merangkum dari tugas 5 dasar pemrograman mobile. React Native. React Native adalah sebuah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile untuk iOS dan juga Android. React Native ini dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React ini dibangun oleh Facebook, di mana tujuannya adalah membuat suatu user interface yang ditargetkan untuk browser atau web, namun terus berkembang hingga menargetkan mobile platform. Sehingga jika kita mengimplementasikan di web, maka kita juga bisa mengimplementasikan di mobile platform. React ini dibuat pada tahun 2013 hingga sekarang. Kemudian React Native-nya dibuat pada tahun 2015. Keuntungan menggunakan React Native adalah ketika kita bisa sekali menggunakan React Native, maka kita bisa menggunakannya dimanapun. Soalnya React Native ini bisa kemana-mana gitu menggunakannya. Kemudian persiapan environment. Lalu apa saja aplikasi atau software yang perlu diinstal atau dijalankan untuk menggunakan React Native. Yang pertama ada Node.js. Node.js agar support JavaScript library. Lalu ada Git. Di Git ini kita bisa mengetahui setiap perubahan di codingan. Lalu ada Android Studio. Karena Android Studio ini kita memerlukan untuk Android emulator di dalamnya. Atau bisa juga kalau kita menggunakan iOS, kita gunakan Xcode untuk menggunakan emulator iOS. Lalu yang terakhir adalah Visual Code, karena ini adalah text editor yang paling disarankan. Nah, ini ada pertama kita bisa mendownload emulator untuk Android atau iOS-nya, yaitu Android Studio. Nah, ini adalah tampilan awal dari Android Studio. Lalu ini adalah template-nya. Mau kita menggunakan yang mana? Lalu setelah kita menginstal React Native, ini adalah tampilan dari Android-nya, emulator Android. Lalu ini adalah tampilan dari emulator iOS. Nah, jika kita menginstalnya juga di real device, tampilannya juga sama seperti ini. Perbedaannya kita harus mencolokkan USB HP dengan PC yang kita gunakan. Lalu cara membuka Visual Code melalui terminal. Jika ingin membuka Visual Code dari terminal, kita bisa pergi ke terminal, lalu ketikkan code spasi titik. Nah, ini ada custom script di package JSON dan struktur projectnya. Nah, di sini ada script. Dalam scriptnya ada Android, iOS, Start, Test, Line, dan emulator Android. Lalu di dependensi ini projectnya sangat berpengaruh. Jadi jika kita salah hapus, maka akan error. Dan kebalikannya, di dev dependency ini project-projectnya hampir tidak penting, tapi penting juga. Soalnya kalau kita menghapusnya, maka tidak akan error seperti yang di dependency ini. Lalu tempat menyimpan React Native-nya atau repository online. Nah, ada 3 web untuk menyimpan codingan repository online-nya. Yang pertama adalah Bitbucket, GitHub, dan GitLab. Nah, ini adalah contoh tampilan pada Bitbucket. Pertama kita menulis owner kita, misalnya ini Prawito Hudoro di atasnya. Lalu nama repository kita atau nama file kita yang ingin kita simpan. Lalu access level. Nah, kalau file ini mau dibagikan ke orang lain, checklistnya harus
dimatikan karena kita membuatnya privat nih kalau kita checklist. Lalu kita tinggal tekan create repository saja. Nah, komponen ini adalah contoh komponen pada Instagram. Komponen atas, lalu ini komponen nama, komponen edit, komponen button, maksudnya komponen profil yang ini. Lalu ada 6 komponen dasar yang sering digunakan. Yang pertama ada view, yang digunakan untuk membungkus dari semuanya, dari misalnya teks, image, dan teks input. Lalu ada teks untuk menuliskan sebuah teks. Lalu ada image yang digunakan untuk menampilkan gambar. Lalu teks input. Lalu scroll view, yaitu yang ada di samping-samping kanan biasanya. Lalu jika di Android yang di scroll itu. Lalu style sheet ini yang seperti jika ingin kita teksnya warna hitam atau warna pink atau warna apa gitu untuk mengubahnya. Lalu membuat komponen dengan functional komponen, implementasi view, text, dan image atau text input. Di sini untuk membuat komponen teks kita harus membuatnya di view terlebih dahulu. Lalu baru bisa kita membuat teks di dalamnya. Karena kalau tidak ada view, maka codingannya akan error. Lalu sama juga seperti image. Ini image-nya jika belum dimasukkan ke dalam view, maka tidak akan muncul pada hasilnya. Ini adalah contoh hasilnya. Ini adalah ininya, view style-nya. Lalu ini adalah text. Ini adalah image. Dan ini adalah text input. Seperti ini text input. Saya lupa menambahkan fungsional komponen dengan kelas komponen itu tidak beda jauh. Soalnya hasil dari kedua ini sama saja apabila diimplementasikan. Tapi perbedaannya dirasakan apabila kita menggunakannya pada coding-codingan lain. Misalnya kita buat codingan ini, pasti akan berbeda lah rasa membuatnya gitu. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.